melibatkan seorang suami, kebetulan istrinya adalah selebgram bernama Intan Nabila, dan seorang atlet. Ini kita sangat sayangkan karena kenapa? Sebagai seorang suami, sebagai seorang laki, itu pantang, sekali lagi, pantang menganiaya suami istrinya atau anaknya. Karena kenapa? Suami itu adalah memberi nafkah, melindungi anak, melindungi istri, bukan menganiaya, bukan malah memukulin sang istri. Itu yang kita sangat sayangkan. Berarti katanya sampai 5 kali, katanya juga 5 kali. Nah, itu kan proses berkali-kali, mereka lah yang tahu. Tapi dengan adanya ini bocor kepada dunia maya, akhirnya kan turun itu Polres Bogor menindaklanjuti. Makanya pada kesempatan ini kita juga aplaus untuk Bapak AKBP Rio, untuk Kapolres Bogor, begitu cepat tanggap setelah adanya viral daripada kelakuan sang suami yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang harus dikenakan ke suami seperti apa? Nah, kalau mengenai pasal, itu adalah pasal Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu diatur antara pasal 43 sampai ke pasal 55. Tapi dalam pasal tersebut adalah minimal 15 tahun hukumannya. Kan kejadian nggak hanya sekali, sering berkali-kali terjadi. Seperti apa sih Bang? Sebagai praktisi hukum memperingati kaum wanita suka jarang mau speak up gitu Bang. Nah, ini coba saya sampaikan. Jadi saya himbau juga untuk para ibu-ibu dan istri terutama ya, apabila memang sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sekali, harusnya sudah bisa langsung melapor gitu. Karena peristiwa ini kan terjadi berulang-ulang, tadi disebutkan sampai 5 kali. Jadi harusnya 1 kali aja sudah langsung bisa melapor kepada pihak berwajib. Karena memang negara kita memang sangat melindungi hak dari perempuan dan anak. Terutama jelas dari kementeriannya sendiri juga ada, Kementerian PPA. Lalu juga di instansi polisi juga ada unit PPA. Jadi negara sudah sangat bagus membuat instrumen seperti itu. Jadi untuk korban-korban ini harusnya berani speak up. Bang, untuk ada yang bilang cerai aja lah seperti apa? Saran apa seperti apa nih Bang terhadap cut ini Bang? Ya, saran saya, jadi memang kalau sudah ada kekerasan dalam rumah tangga, ya mau tidak mau ya harus selesai hubungan rumah tangganya. Jadi itu kan satu konsekuensi. Karena untuk apa hidup api dalam sekam? Artinya jiwa dia tiap menit, tiap detik itu akan terancam. Ingat, seekor ulat walaupun dia melepas kulitnya, itu tandanya ulat itu akan lebih kejam lagi atau lebih berbisa sebelum dia melepaskan kulitnya. Termasuk orang. Seorang suami yang sudah menganiaya sang istri, walaupun dia minta tobat 1 kali, maka dia akan melakukan perbuatan yang kedua, ketiga, bahkan lebih berat daripada yang sebelumnya. Bang, kalau misalnya cerai berarti hilang semua hak suami itu atau menurutnya apa? Seperti apa nih Bang kalau bisa dalam cerai? Kalau terkait masalah perceraian itu nggak bisa disamakan dengan undang-undang KDRT. Kalau undang-undang KDRT sendiri itu terkait daripada fisik pidananya. Tapi kalau tadi yang masalah harta gono gini, perceraian itu masuk ke ranah keperdataan, terutama di undang-undang perkawinan. Ya, itu beda. Ya misalnya nih si Cut ini gugat cerai Bang, berarti si suami kan terlibat KDRT Bang, berarti dia nggak bisa nuntut apa atau gini. Itu jadi alas, bagian daripada saatnya nanti pembuktian di persidangan, baik itu persidangan perceraian ataupun terkait gono gini. Nanti itu. Terakhir apa sekarang Bang? Saran saya ya, terhadap para ibu-ibu ya, khususnya ya, juga anak-anak pada umumnya ya, terkait misalkan ya adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ya, jangan takut untuk melapor polisi. Ingat, perempuan dan anak itu dilindungi sama negara. Intinya itu. Dan kita titip sekali lagi, Bapak AKBP Rio, jangan pernah lelah, terutama kasus tinju atau tangani juga kasus wanita yang sudah dilaporkan di Polres Bapak, di Polres Bogor, di unit reskrimnya, itu sudah 2 tahun masih mandek. Bapak juga tolong bantu agar dipercepat.